Kira Filneri, apa kabar? Aku doakan ya, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu merinding. Tidak disangka, ini yang membuat orang cemburu dan iri sama kamu. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Ya, kembali fokus, kita akan coba lihat. Untuk di kartu pertamanya sudah ada Six of Wands, sudah ada Page of Pentacles, sudah ada Temperance juga di sini, ya. Ada Strength, ada King of Wands, dan sudah ada Knight of Pentacles. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Ada Sagittarius juga di sini. Itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya itu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat ya. Untuk di kartu pertamanya, di sini sudah ada Six of Wands. Ya, merinding, tidak disangka. Ini yang membuat orang cemburu dan iri sama kamu. Ya, karena di sini kamu mendapatkan kemenangan, kamu mendapatkan kesuksesan, kamu mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang akhirnya bisa kamu peroleh, yang akhirnya bisa kamu dapatkan. Tetapi mereka tidak melihat rasa sakit yang kamu terima, ya kan? Mereka tidak melihat prosesnya kamu, mereka tidak melihat apa yang sudah kamu alami, ya, rasa sakit, ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Mereka hanya melihat keberhasilan kamu. Mereka hanya melihat apa yang sudah kamu capai dan apa yang sudah kamu raih, tetapi mereka tidak melihat, ya kan, prosesnya kamu dalam mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini. Ya, ya, jangan pedulikan mereka. Namanya juga manusia, ya kan. Di saat ada orang yang berhasil, pasti ada orang yang gak senang. Yang jelas ini mutlak, ya. Keberhasilan kamu, kesuksesan kamu ini mutlak dari perjuangan kamu sendiri, dari doa-doa yang diberikan oleh orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu, yang bisa menghantarkan kamu dalam sampai ke kondisi dan keadaan ini. Tetapi kamu juga jangan terlena ya dengan apa yang sudah kamu hasilkan, dengan apa yang sudah kamu terima. Ya, karena masih banyak tugas lain yang harus kamu pikirkan, masih banyak hal-hal lain yang harus kamu fokuskan kembali di sini. Oke? Dan selanjutnya untuk di kartu keduanya sudah ada Page of Pentacles. Dimana untuk di kartu kedua ini aku ngelihatnya seperti akan ada harapan baru untuk kamu. Harapan kamu untuk lebih maju, lebih berkembang, dan kamu bisa menciptakan kesejahteraan dalam finansial. Di saat kamu bisa menciptakan kesejahteraan dalam finansialnya kamu, di saat kamu bisa membangun kembali harapan-harapan yang begitu besar dalam kehidupan kamu, di saat kamu bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang di sekeliling kamu, disinilah ada orang yang julid sama kamu. Ya, ini yang membuat kamu merinding, ya. Bukankah di saat kita memberikan banyak kebaikan, di saat kita memberikan banyak hal-hal yang baik, orang lain juga senang gitu loh. Tetapi tidak kepada seseorang yang mungkin memiliki sifat iri dan cemburu sama kamu. Keberhasilan kamu adalah bencana untuk mereka, tetapi kegagalan kamu adalah kesuksesan untuk mereka. Ya, disinilah kamu akan bisa membedakan mana yang orang-orang energinya baik dan mana yang tidak baik. Dan di sini kamu akan merasakan banyaknya pertolongan dari orang-orang di sekitar kamu. Di saat kamu meringankan beban orang lain, di saat kamu memberikan pertolongan terhadap orang lain, disinilah ya Tuhan juga akan memberikan pertolongan. Tuhan juga akan memberikan kemudahan untuk kamu, ya kan? Sehingga berita keuangan kamu berangsur-angsur perlahan-lahan membaik. Yang tadinya mungkin keuangan kamu sempat menurun, ya kan, sempat turun, tetapi kamu juga tidak akan berputus asa. Kamu tetap berjuang, kamu tetap berupaya sehingga finansial kamu kembali normal, finansial kamu kembali stabil gitu loh, ya.
Dan di sini sudah ada Temperance. Wow. Di sini aku lebih ngelihatnya ketenangan ya. Di saat orang lain berlomba-lomba untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan, untuk meraih banyak keberkahan, di sini kamu lagi santai-santainya, ya kan? Menikmati ketenangan kamu. Kamu lagi santai-santainya untuk merelaksasikan diri kamu dan pikiran kamu. Kamu sedang santai-santainya menciptakan kehidupan yang lebih berharmonis. Kenapa? Kenapa di saat mereka, orang lain berlomba-lomba, di sini kamu malah santai? Ya karena kamu udah melalui proses itu duluan, ya kan? Bukan kali ini, ya. Di saat mereka mungkin lagi santai, di saat mereka lagi menikmati hidup mereka, di sini kamu berjuang, di sini kamu berusaha, kamu melakukan hal-hal yang luar biasa di sini, ya, berbeda dengan mereka, gitu loh. Jadi di saat kamu sudah menikmati hasilnya, di saat kamu sedang menikmati apa yang sudah menjadi jerih payah kamu, upaya kamu, perjuangan kamu, mereka lagi berjuang-juangnya. Jadi ya semuanya kembali lagi lah, ya kan, ke dalam diri kita, kepada diri kita. Yang jelas di sini kamu benar-benar mencoba untuk menciptakan ketenangan, dan kamu mencoba untuk memberikan pengampunan terhadap seseorang yang sudah melukai hati dan perasaan kamu, yaitu orang yang cemburu dan orang yang iri, yang pernah memberikan sebuah hal yang tidak baik dalam kehidupan kamu. Seseorang yang mencampur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan, orang yang benar-benar mencoba untuk menjatuhkan kamu, ya kan? Kamu sudah mengampuni mereka, kamu mencoba untuk memaafkan setiap kesalahan yang mereka berikan terhadap kamu. Karena untuk menyimpan sebuah dendam itu tidak baik untuk kamu, ya. Dan selanjutnya di sini sudah ada Strength. Untuk di kartu ini, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa loh, ya kan? Kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat bisa kamu pergunakan. Ya, dengan kekuatan ini mungkin kamu akan lebih bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Ya kan, bijaksana kamu dalam bersikap. Kamu bisa menjadi seseorang yang bijaksana dalam bertindak, dan kamu memiliki keberanian itu. Kamu memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Yakin dengan apa yang kamu lakukan, yakin dengan apa yang kamu ciptakan, dan kamu memiliki kemauan yang begitu luar biasa. Itu sungguh-sungguh hebat banget ya. Adanya kekuatan kamu untuk bisa menaklukkan sisi hati dengan kelembutan. Terkadang di saat kita mengalami sebuah permasalahan, ya kita tidak harus menyelesaikan permasalahan itu dengan bertengkar, dengan ribut. Kita harus bisa menyelesaikan pertengkaran itu dengan baik ya. Kita musyawarahkan, kita bicarakan dengan baik-baik, dari hati ke hati. Jangan mengedepankan ego masing-masing, itu nggak baik gitu loh. Ya, itu hanya akan membawa guncangan atau membawa sesuatu yang buruk. Jadi kalau kamu ada masalah dengan seseorang, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai memasukkan orang lain yang tidak tahu permasalahan kita dalam permasalahan ini, ya, menjadi kompor di sini, ya kan, menjadi pemanas untuk kita semakin baku hantam, untuk semakin kita jauh gitu loh, ya. Karena orang yang cemburu, orang yang iri akan senang melihat kita terpecah belah, ya. Dan selanjutnya sudah ada King of Wands, dimana untuk di kartu ini coba untuk tetap menjadi seseorang yang jujur, ya. Jujur kita petaka untuk mereka-mereka yang nggak suka dengan kejujuran kita. Ya, apa boleh buat, kita dituntut untuk jujur dalam kondisi dan keadaan apapun. Kita dituntut untuk jujur. Di saat kejujuran kita ini menjadi hal yang tidak menyenangkan untuk orang, ini udah peduli amat, ya kan? Karena kejujuran inilah yang akan menyelamatkan kamu. Yakin bahwa dengan jujur kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Jangan takut untuk menjadi seseorang yang jujur ya. Kalau kamu jujur terus-menerus, bisa saja suatu saat kamu bisa mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kamu mendapatkan tawaran untuk menjadi seseorang yang bisa mengayomi bawahan kamu. Ya, karena kamu orangnya dapat dipercaya. Begitu juga dalam hubungan. Ya, jangan hanya sibuk bekerja, kamu lupa bahwa kamu udah memiliki pasangan. Bahwa di sini ada seseorang yang juga butuh perhatian kamu, kasih sayang kamu. Fokus terhadap apa yang sudah kamu jalani ya. Oke, kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya, dan Knight of Pentacles. Jangan terburu-buru, karena suatu keterburu-buruan akan menciptakan kehancuran. Ya, terserah ya mereka mau seperti apa di luar sana. Yang jelas di sini kamu hanya butuh fokus terhadap diri kamu sendiri.
Untuk setiap langkah yang akan kamu ambil, untuk setiap rencana yang akan kamu jalani, kamu jangan terburu-buru. Ya, kamu harus menjadi seseorang yang handal. Orang yang bisa diberikan sebuah kepercayaan yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya, kembali fokus resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan dari setiap langkah ya, dari setiap tindakan ataupun segala sesuatunya di sini. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Ada Not Today, ada Axe, ada Love, dan di sini juga sudah ada Twin Flames. Oke, kita akan lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Untuk di kartu pertamanya ada Not Today, ya. Merinding, tidak disangka. Ini yang membuat orang cemburu dan iri sama kamu. Ya kan? Dimana untuk di kartu pertama ini tiada hari, ya kan, tanpa kamu melakukan segala upaya. Ya mungkin saat ini kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, masih mencari pekerjaan sana kemari, kamu menantikan, kamu menunggu-nunggu adanya sebuah panggilan pekerjaan untuk kamu. Ya. Dan di sini kamu berharap ya dalam waktu dekat ini memang benar-benar ada pekerjaan yang tepat, yang layak, yang bisa untuk kamu kerjakan, ya. Dan kamu tidak akan pernah berhenti berjuang sampai di mana kamu mendapatkan pekerjaan itu. Ya sampai suatu saat mungkin ada tawaran ya untuk kamu. Walaupun tidak seperti keinginan kamu dan harapan kamu, coba kamu terima dulu, barangkali ini adalah suatu batu loncatan untuk kamu bisa menjadi sukses. Ya. Dan di sini di saat kamu mendapatkan tawaran pekerjaan yang dibuat merindingnya, tidak disangka ada yang iri sama kamu, ada yang cemburu sama kamu karena kamu sudah mendapatkan pekerjaan sementara mereka masih berjuang, mereka masih berusaha, ya. Dan kita lihat untuk di kartu selanjutnya, coba kamu lebih singkirkan energi-energi manipulatif, kamu putuskan, kamu pisahkan diri kamu dari mereka yang selama ini membawa pengaruh buruk terhadap kamu. Pisahkan diri kamu dari mereka. Ya kan, hentikan sesuatu hal yang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan kamu. Ya, coba abaikan mereka. Karena selama ini apa yang kamu dapatkan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, ketidakadanya keberhasilan, itu diakibatkan oleh circle pertemanan yang tidak sehat, oleh mereka-mereka yang selama ini mempengaruhi kamu. Ya, mereka tidak berhasil. Ya, mereka tahu kalau kamu fokus dengan diri kamu fokus dengan apa yang kamu perjuangkan, kamu akan berhasil. Jadi mereka akan menghalalkan segala cara untuk kamu tidak mendapatkan keberhasilan itu. Yes. Jadi cara satu-satunya kamu harus memisahkan diri kamu dari mereka, gitu loh. Dan kita coba lihat untuk di kartu selanjutnya. Ya, di sini ada Love. Wow, ada cinta yang benar-benar begitu tulus, ada cinta yang begitu besar untuk kamu, dan akhirnya kamu bisa mendapatkan rasa cinta itu di saat kamu memang sudah benar-benar damai dengan masa lalu kamu. Kalau kamu belum bisa berdamai dengan masa lalu kamu, sulit untuk kamu menemukan sosok ataupun seseorang yang benar-benar mencintai kamu, care, peduli sama kamu. Ya, jika kamu sudah ikhlas dan tidak mempermasalahkan apapun itu yang terjadi di masa lalunya kamu, ada seseorang yang mencintai kamu, menerima kamu tanpa syarat. Ya, yang jelas kamu berdamai dulu dengan apa yang terjadi. Kamu lebih mencintai diri kamu dulu di sini. Ya, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang. Ya, kasih sayang akan selalu kamu rasakan. Kasih sayang akan selalu kamu dapatkan dari orang-orang di sekitar kamu. Dan di sini, ya, kamu dan pasangan saling melengkapi. Ya, kalian sama-sama berjuang, kalian sama-sama bekerja keras, kalian sama-sama mengupayakan dan mengusahakan agar setiap impian dan harapan bisa terwujud nyata. Di saat kalian seperti semakin kompak, di saat kalian semakin berjaya, di saat kalian semakin fokus terhadap kebahagiaan kalian, disinilah ada orang yang cemburu dan iri sama kamu. Kenapa kamu bisa dengan pasangan kamu seperti itu sementara mereka nggak bisa? Kalau iri dan cemburunya mereka ini membuat motivasi yang begitu besar untuk mereka, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau rasa cemburu dan irinya mereka di sini membuat niat buruk dan niat tidak baik, itu yang harus kamu waspadai. Oke? Aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate ya. Terima kasih dan bye-bye.